Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akhlasan nasi khalqan wa qalbah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala aidan fi surati Yusuf, ya, inna nahnu Inna Allah anzal Al-Quran Arabiyyatan la'allakum ta'qilun. Teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, ya, pada materi yang berbeda pada biasanya, mengawali pada pertemuan kita di malam hari ini, yaitu materi pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan suatu yang sangat penting, ya, bagi kita untuk mempelajarinya, karena bahasa Arab merupakan bagian daripada agama kita, ya. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu an, ya, yang mana beliau pernah mengatakan, ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Maka pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan juz, bagian, Ada yang mengatakan nisf, maksudnya adalah sebagian atau setengah dari agama kalian. Karena Arabiyah, bahasa Arab merupakan kunci, ilmu, dulu sebelum bangsa Tartar, bangsa Eropa, menjajah negara-negara yang berada di Timur Tengah, kemudian banyak daripada buku-buku yaitu dibawa ke Eropa. Sebut saja dulu pernah terjadi yang namanya laut menjadi hitam, Kenapa laut menjadi hitam? Karena di sana banyak sekali buku-buku yang dibakar dan banyak sekali buku-buku yang dibuang ke laut, sehingga sungai sampai dengan ujung atau muara daripada laut menjadi hitam kelam. Karena banyak di antara buku-buku yang juga dibuang, gitu kan. Tapi sebagian besar banyak terutama tentang pembahasan ilmu-ilmu tentang tentang alam, tentang biologi, tentang fisika dan lain sebagainya itu dibawa ke Eropa. Perlu kita ketahui buku-buku yang dibawa itu adalah berbahasa Arab. Jadi ilmu itu dalam kejayaan Islam saat itu tidaklah ditulis dengan bahasa selain bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa-bahasa negaranya masing-masing, Ada yang berbahasa Spanyol, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Romawi dan lain sebagainya. Jadi bahasa Arab merupakan bisa dikatakan kunci dari ilmu. Nah, kalau lebih tepatnya saat ini kita menemui banyak sekali di antara yang namanya
bahasa Arab itu merupakan ilmu khusus membahas agama, kayak gitu kan. Contohnya ya ilmu fikih, ilmu sirah ya atau tarikh, kemudian ilmu tauhid ya atau akidah, kemudian ilmu tajwid ya. Itu ditulis dengan berbahasa Arab. Bahkan sumber-sumbernya ya yang disebut dengan usul al-ilm ya, fondasi ya suatu ilmu. Kalau tajwid ya ada kitab Tuhfah, kemudian ada kitab Matan Muqaddimah Al-Jazariyah, kemudian kalau fikih ada ya usul fikih ya atau matan qawaidul fiqhiyah, kalau hadis ada matan baikuniyah. Nah, ini semuanya ditulis dengan berbahasa Arab dan itu bisa dipahami ya kalau kita mengerti ya berbahasa Arab. Maka sangat penting sekali. Kemudian ya teman-temanku ya ikhwati fillah al-ahibba yang saya cintai karena Allah dimanapun kalian berada saat ini. Nah, bahasa Arab ya juga merupakan bahasa yang dipakai ya di belahan negara-negara terutama negara-negara timur begitu kan. Mereka berbahasa Arab. Ya, mereka berbahasa Arab dan ini sangat penting sekali bagi kita. Kembali yang merucut pada poin yang sangat penting yang akan kita bahas ini adalah ya bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa untuk memahami agama kita. Kita tahu ya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang dari siksanya atau siksa api neraka ya, ketika seorang hamba itu ya masuk ke dalam surga. Kita tahu di surga tidak ada yang namanya berbahasa selain berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Bahkan ya, nah dalam keseharian kita pun kita tidak lepas dengan berbahasa Arab. Seperti contohnya kita ya sholat 5 waktu bacaannya bahasa Arab. Ya. Kemudian kita mau kumandang azan ya dengan berbahasa Arab. Dulu ya negara Turki waktu zaman sekularisme ya yang dicetuskan oleh Kemal Atatürk ya dia mengganti seluruh hal-hal yang berbahasa Arab di negaranya ya seperti azan, iqamah, bahkan Al-Qur'an pun ya diterjemahkan dengan bahasa Turki kayak gitu dengan ditambah-tambahkan tentu. Alhamdulillah pada saat ini ya azan kembali dikumandangkan ya hampir di seluruh ya bukan hampir di seluruh hampir ya seluruh negeri Turki ya azan dengan bahasa Arab saat ini seperti itu. Nah teman-temanku sekalian ya untuk kita masuk ya dan mudah untuk masuk ke dalam surga maka ya salah satunya pelajari bahasa Arab. Sungguh alangkah enak ya terutama ketika kita membaca Al-Quran ya di sana ya kita dapat mengerti paling tidak seluruh ya ayat yang kita baca mengerti tapi ada poin-poin ya kalau misalkan ketemu dengan contoh alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu artinya hamd itu ya hamdun itu pujian ya kemudian ya Allah kepada Allah Rob itu artinya apa sih? Biasanya kita mengartikan Rob itu Tuhan, ya. Akan tetapi ya Rob itu sebenarnya dalam bahasa Arab ya memiliki arti pemilik, ya. Pemilik, ya. Alamin, ya alam. Dan beda alam dengan alam. Kalau alam artinya alam, seluruh alam, ya. Dunia ini, gitu ya. Dunia ataupun akhirat. Tapi kalau alam ya artinya sakit ya. Nah, jadi nanti kembali kepada cara pengucapan ya dalam bahasa Arab. Alhamdulillah kita ada kelas tahsin juga ya bagaimana cara mengucapkan huruf ya dengan sempurna agar tidak berbeda antara huruf satu dengan huruf yang lainnya ya sehingga ketika mengucapkannya bisa dibedakan ya tidak sama ya atau tidak mutasyabihat saru-saru bahasanya begitu ya tidak mirip-mirip seperti itu. Nah, ya
untuk kita mempelajari ya Al-Qur'an terutama ya sangat penting sekali untuk kita belajar bahasa Arab ini. Dan alhamdulillah ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman ya Majelis Ta'lim Al-Futuah yang alhamdulillah bisa memfasilitasi ya pengajian atau kajian kita ini ya. Kepada teman-teman sekalian saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Nah, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan kita ya ke depannya kita di sini ya akan mempelajari salah satu buku ya atau kitab ya yang sangat menarik sekali ya di dalamnya. Di sini bisa dilihat di gambar ya di slide-nya itu kitab Al-Arabiyatu Linnashi'in ya manhaj mutakamil li ghairi natiqina bil arabiyyah. Jadi ya saya merekomendasikan kitab ini untuk kita pelajari ya. Ini saya juga punya kitabnya ya. Kalau yang tidak punya ya filenya bisa nanti bertanya ya atau japri kepada saya secara pribadi atau ya bisa nanti minta kepada teman-teman Al-Futuah untuk bisa mengirimkan filenya ya, filenya dalam bentuk PDF. Dalam ketentuan belajar kita tadi sudah diingatkan bahwasanya boleh teman-teman sekalian yang memiliki catatan buku kosong ya, mungkin ada hal-hal di situ yang penting yang bisa ditulis ya, terutama nanti kita ada sesi tanya jawab ya daripada buku tersebut ya, misalkan melanjutkan ya menyambungkan ucapan-ucapan karena buku ini terutama di buku 1 ya cenderung kepada kita banyak berbicara ya. Mungkin nanti semua dari teman-teman yang hadir saya berharap ya nama-namanya nama-nama yang memang nama-nama asli ya. Alhamdulillah saya coba cek ya nama-nama. Biasanya ada yang namanya apa gitu kan, nama HP atau nama apa. Nah nanti ya insya Allah di buku ini ya kita akan sama-sama mempelajarinya. Di sini ada ya banyak sekali pelajaran. Pertama ada hiwar. Hiwar itu dialog ya antara satu orang dengan ya temannya. Kemudian nanti ada pertanyaan yang harus kita jawab seperti itu. Sangat penting sekali ya yang bisa kita pelajari di buku ini ya. Ya ini rekomendasi dari buku saya. Buku ini ya terdiri dari 6 jilid ya. Semoga kita bisa menyelesaikannya. Nah, tapi kita akan bahas ya dari jilid yang awal. Nanti ada materi seperti kosakata-kosakata, mungkin bagi teman-teman yang punya buku kosong bisa menuliskan buku kosong ya di buku kosong tersebut ya. Teman-temanku sekalian ya ikhwati fillah al-ahibba dimanapun kalian berada yang saya cintai karena Allah ya insyaallah kita akan memulai ya pada pertemuan malam hari ini. Nanti bisa dibuka di halaman ke-33. Nah, di gambar itu ada kata ta'aruf ya. Apa artinya ta'aruf? Perkenalan. Di situ ada hiwar. Ya, hiwar itu ya dialog ya antara dua orang atau lebih, itu hiwar. Karena nanti ada beberapa konteks kalimat yang akan kita pelajari. Ada kisah ya, kisah itu berkisah, seseorang mengkisahkan sesuatu gitu ya. Nah, kenapa kita mulai langsung ke halaman 33? Karena di halaman 1 ya
sampai dengan ya halaman 32 lebih tepatnya, itu semuanya kosong ya. Mungkin kalau kita bertemu ya bertatap muka bisa kita pelajari ya. Tapi ya karena kita tidak bisa bertemu ya, mungkin agak kesulitan nanti untuk mengikutinya. Nah, kita nanti akan mulai di halaman 33. Sedikit ya informasi yang akan kita sampaikan dalam buku ini ya. Kita akan mempelajarinya berdasarkan wahdah. Di paling atas itu gambar apa itu? Gambar pink ya. Di situ ada kata wahdah. Nah, wahdah yang nanti kita akan pelajari ya sampai ke wahdah 30 ya, sampai selesai di buku satu ini ya. Ada 30 wahdah, artinya 30 wahdah itu 30 seperti ini, 30 kisah ya, materi-materinya. Jadi buku ini mempelajari, jadi ada kisah, ada hiwar ya, kemudian nanti ada pemahaman ya, pertanyaan seputar pemahaman terhadap hiwar, kemudian ada kita diminta untuk berbicara. Nah, nanti mungkin kita bisa minta teman-teman ya satu persatu untuk membuka membuka suaranya saja ya, membuka suaranya saja, audionya ya, untuk nanti bisa mengikuti ya. Dan ini harus fokus ya. Jadi jangan sampai ditinggal-tinggal handphonenya. Kalau mau ditinggal-tinggal bisa pakai headset Bluetooth atau apa ya. Jadi langsung cepat ya. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan ya mengawali kali ini kita akan membahas yang pertama adalah wahdah sabi'ah ya. Wahdah sabi'ah. Jadi kita menyebut wahid, isnan ya, kemudian salisa atau wahid ya, isnan, wahid ya, salisa ya, rabi'ah, khamisah, kemudian sadisah, sabi'ah. Pakai wazan fa ya, fa'ilun ya, jadi fa'ilun ditambah ta'nya ya. Salis jadi salisah, rabi' jadi rabi'ah gitu ya. Nah, kita mulai dari wahdah sabi'ah. Ya, ta'aruf ya, mungkin bisa teman-teman mengikuti ya, di mute dulu ya. Bisa mengikuti saya, kemudian nanti diulangin sendiri ya. Ta'aruf. Al-mudarris. Assalamualaikum. Al-aulad wa'alaikumussalam ya ustad. Al-mudarris. Hada Abdullah. Huwa Pakistani. Al-mudarris ya Abdullah, hada Basim, huwa Indonesi. Abdullah, ahlan Basim, Basim, ahlan wa sahlan Abdullah. Ya. Di sini mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu kalimat ya perkataannya, nanti bisa saya bantu ya dalam terjemahan ya. Nah, kita baca sekali lagi ya. Al-mudarris. Al-mudarris itu guru ya. Al-aulad itu murid-murid ya. Nah, mudarris mengatakan assalamualaikum. Al-aulad waalaikumsalam. Ya ustad. Al-mudarris. Hada Abdullah huwa Pakistani. Al-mudarris ya Abdullah, hada Basim huwa Indonesi. Abdullah, ahlan Basim, Basim, ahlan wa sahlan Abdullah. Kita terjemahkan ya. Ta'aruf. Ta'aruf ini artinya perkenalan ya. Ta'aruf artinya perkenalan. Al-mudarris, guru berkata assalamualaikum. Al-aulad ya, murid-murid ya mengatakan waalaikumsalam, menjawab salamnya. Ya ustaz, wahai guru ya. Ya ustaz, ya itu diartikan wahai. Ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali kita dapatkan ya.
dalam surah Al-Kafirun contohnya yang kemarin kita bahas, qul ya ayyuhal kafirun, ya katakanlah wahai ya, orang-orang kafir, ya. Jadi ya ustaz artinya wahai ustaz. Al-mudarris, hada Abdullah, ini Abdullah, huwa Pakistani, dia berasal dari Pakistan. Pakistani itu apa? Pakistan, ya. Atau biasanya menyebutnya Bengali, ya. Kalau di Saudi sekarang sudah nyebutnya bukan Pakistani, Bengali, ya. Anta Hinds, ya, kamu dari India, Bengali, ya. Jadi atau Pakistan, ya. Bengali itu ya bisa disebut dengan Pakistan walaupun berbeda, ya, berbeda tentunya, tapi ya biasanya penyebutan mereka jarang sekali mengatakan identitasnya saya Pakistan. Biasanya ana Bengali, gitu kan. Al-mudarris, ya, guru berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, hada Basim, ini adalah Basim. Hada artinya ini, menunjukkan sesuatu yang dekat, ya. Nah, ini, ya. Tapi kalau hadihi itu jauh, ya, agak jauh. Hada, ya, pakai kata hada, hada. Hada ini untuk suatu yang dekat, ya. Kemudian menunjukkan muzakkar. Kalau hadihi menunjukkan muannas. Kalau jauh, ya, pakai zalika, itu, ya, atau tilka untuk muannas. Hada Basim, ini Basim, ya. Dia berasal dari, ya, Indonesia. Masya Allah. Jadi buku ini memang disesuaikan buat ya kita orang-orang Ajam, ya, non Arab, ya. Lebih khususnya adalah Indonesia. Abdullah mengatakan ahlan Basim, ya. Ahlan itu ucapan kalau kita ketemu, ya, sama seseorang yang memang nggak dikenal atau ketemu sama teman lama begitu, maka pakai kata ahlan, ya. Ahlan ya akhi, masya Allah, gitu kan. Ahlan itu apa ya, ucapan celotehan aja, ya, menunjukkan ahlan, ya, selamat, ya, ahlan itu selamat, atau alhamdulillah kamu bisa ketemu saya lagi, ahlan, gitu. Ahlan wa sahlan, ya, ahlan wa sahlan, ya Abdullah, ya, dibalasnya dengan kata ahlan. Jadi ya dalam konteks berbahasa Arab biasanya ada yang mengatakan, ya, ada ucapan, ada jawab. Contohnya syukron afwan, gitu kan? Syukron afwan. Kemudian ahlan wa sahlan, ya, atau marhaban ilal liqa, ya, ilal liqa, atau ma'assalamah dan lain sebagainya. Jadi ucapan-ucapan ini insya Allah nanti kita akan dapati, ya, dalam konteks, ya, berbahasa Arab yang fusha. Perlu kita ketahui pelajaran kita adalah berbahasa dengan bahasa Arab yang fusha, karena bahasa Arab, ya, ada selain yang tidak fusha disebut bahasa Arab amiyah, gitu, bahasa Arab pasaran, ya. Kita tidak mempelajari bahasa itu, yang kita pelajari adalah bahasa Arab fusha karena untuk memudahkan kita nanti memahami Al-Qur'an. Subhanallah, dari konteks, ya, konteks hiwar di slide tersebut, ya, sudah ada beberapa kosakata yang bisa kita pahami. Nah, kemudian selanjutnya silakan dibuka halaman ke-34, ya, atau safhah, ya, arba'ah wa salasin. Nah, saya minta di sini bagi teman-teman, ya, yang hadir, ya, dan sedang mengikuti untuk membacakan nanti, ya, terhadap contoh kemudian diikuti, ya, bawahnya, ya, saling sambung menyambung, ya. Saya mulai nanti dari yang pertama adalah LDK Al-Futuah. Sebelumnya saya minta kepada teman-teman untuk tetap, ya, masih fokus, ya. Misal Abdullah tilmidun,
Di situ ada kata Abdullah tilmidun. Ya, Abdullah tilmidun. Misal itu contoh. Ya. Apa yang harus dikerjakan? Di situ ada kata hawil. Hawil itu artinya rubahlah. Rubahlah sebagaimana fi, ya misalaini, ya sebagaimana yang ada dalam contoh taliyaini berikut, ya. Contoh yang pertama, Abdullah tilmidun, ya menjadi huwa tilmidun. Contoh yang kedua, Basim andunisi, huwa andunisiun. Nah, di sini kita diajak ya untuk memahami ya muannas dan muzakkar. Kalau menunjukkan muannas ya orang ya ketiga ya itu pakai hiya, ya pakai kata hiya, ya pakai kata hiya. Nah, kemudian kalau laki-laki pakai ya huwa, hiya dan huwa. Nah, kita akan bahas yang pertama ya, Muhammad Ustadun. Nah, silakan dibuka ya mic-nya. LDK Al-Futuah. Ya Ustaz. Semuanya bisa dibuka. Yang akhwat atau yang ikhwan, ma'alish ya, nggak apa-apa dibuka semuanya mic-nya. Silakan, Muhammad Ustadun menjadi apa? Huwa ustadzun. Baik, ahsan. Ya, kemudian Ramadan. Abdullah Abdullah bagus. Pakistani. Huwa Pakistani. Baik. Kemudian Jannah. Basim tilmidun menjadi Basim tilmidun. baik. Huwa tilmidun. Masya Allah, ahsanti. Oke, selanjutnya Fatima Az-Zahra Al-Mudarris Jadidun. Huwa jadidun. Baik. Kemudian Zaid, ahsanti. Zaid ada? Ada Muhammad Andunisiyun. Muhammad Andunisiun. Baik. Jadi huwa Andunisiun. Nah, ahsan. Terakhir, Qurratu Aini Muhammad Andunisi. Ada Qurratu Aini? Oke, kalau nggak ada, ya saya akan jawab. Hasan tilmidun menjadi huwa tilmidun. Nah, jadi teman-teman sekalian ya di sini ya kita difokuskan untuk mempelajari ya domir. Apa itu huwa? Huwa itu dia, khusus untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan adalah domir hiya. Oke, kemudian selanjutnya ajir hiwal kama fil misal ya. Buatlah ya atau buatlah ya hiwar sebagaimana yang dimisal. Di situ ya bisa dilihat Abdullah ya, kata Abdullah dan kata Basim. Nah, kita buat menjadi ahlan Abdullah, kemudian ahlan wasahlan Basim. Jadi kita buat hiwar ya dari dua kata tersebut. Oke. Kemudian Muhammad Ali, silakan urutannya dari yang tadi. Muhammad ahlan Ali. Baik, ahsan. Ali ahlan wa sahlan Muhammad. Baik, jayid. Abdul Aziz Zakaria. Urutan yang tadi. Abdul Aziz Ahlan Zakaria. Kemudian ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan Abdul Aziz, ahlan wa sahlan Zakaria. Gitu ya. Ulangin coba. Oh, yes. Ahlan Abdul Aziz,
Ahlan wa sahlan Zakaria. Baik, ahsan. Ahmad Adnan. Ahmad Adnan. Selanjutnya tadi yang urutannya siapa? Jannah ya. Ada? Ahlan Ahmad. Ahlan wa sahlan Adnan. Baik, ahsan. Barakallahu fiki. Mahmud Hasan. Arif Fahmi ada? Elita Yolandara ada? Oke, kalau gitu lanjut. Fatimah Zahra. Ahlan Mahmud. Ahlan wa sahlan Hasan. Baik, Zaid. Barakallahu fiki. Abdullah Basim. Zaid. Ada Zaid? Ahlan Abdullah. Ahlan wa sahlan Basim. Basim. Ya. Basim. Baik. Kemudian selanjutnya ya. Masih tetap fokus teman-teman ya. Bagi yang nanti ada yang baru hadir ya, mungkin bisa di skip dulu aja ya. Kita fokus sama teman-teman yang sekarang ini baru gabung ya. Kemudian di situ ya ada kata tadribat ya. Tadribat artinya latihan. Nah, ini tidak ada sangkut pautnya dengan hiwar ya sebelumnya. Ya, ini menunjukkan apa ya? Kreativitas kita dalam berbahasa Arab di sini apa namanya? Diajak ya untuk apa namanya? Memberikan apa bahasanya, menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ya, tapi mengikuti kalimat sebelumnya ya. Di sini butuh kefokusan. Istabdil kama fil misal artinya ya, misalnya ini ya, gantilah. Istabdil artinya gantilah, diambil dari kata badal ya. Badal kan ganti, istabdil ya di sini wazan istaf'ala ya, mohon atau min ya, mohon gantilah gitu. Jadi ada kata mohon gantilah, bukan kata badil ya, karena istabdil ya ada kata di situ meminta sesuatu ya, isti'anah, ada kata minta tolong, isti'adah ya, minta perlindungan gitu kan. Kemudian istighfar, minta ampun. Nah, di situ kata istabdil ya. Gantilah. Jadi minta tolong diganti ya, sebagaimana dua misal. Abdullah Bakistani ya. Misalul awal Muhammad. Muhammad Bakistani. Misalul sani Andunisi. Muhammad Andunisi. Jadi fokus mana yang diganti ya, nama dan daerah asal. Oke. Ahmad, silakan. Al-Futuwah. Ahmad Pakistani. Lah, salah, khata. Terakhir, misal yang kedua. Oh, Ahmad Andunisi. Nah, ngambilnya dari misal yang kedua. Ahmad Andunisi. Jaid, barakallah. Kuwaiti. Ramadan. Masih Ahmad apa Kuwaiti. Mahmud ya Ustaz? Berarti udah diganti. Kan udah Ahmad di atas. Ahmad itu. Kuwaiti. Nah, udah diganti ya. Jadi kita turunkan. Rokis. Rokis itu artinya fokus ya. Rokis, ya, rokaza. Fatimah Zahra, lanjut. Fatimah Zahra Ali. Ali Kuwaiti. Baik, Ali Kuwaiti. Kuwaiti itu apa? Kuwait ya. Iya, Ustaz. Baik, kemudian Malizi Zaid. Malizi
Jadi apa? Jadi Diturunin. Berarti itu daerah asal. Berarti daerah asalnya yang diganti. Namanya tetap Ali Malizi. Malizi. Ya. Ali Malizi. Iya. Jadi diturunin dari nomor pertama Ahmad Andunisi, gitu ya. Kemudian bawahnya nomor 2 Kuwaiti, jadi Ahmad Kuwaiti. Kemudian Ali Kuwaiti. Malizi, Ali Malizi. Nah, sekarang Abdul Aziz Zaid. Abdul Aziz Malizi. Baik, ahsan. Naijiri. Qurratu Aini ada? Abdul Aziz Naijiri. Baik, ahsanti. Ya barakallahu fiki. Jadi Naijiri itu apa? Nigeria. Ya, Nigeria. Ahsan. BTT Connect siapa ini? Ada yang baru bergabung? Siapa BTT Connect? Ada orangnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Dengan siapa? Topan Ustaz. Oh, Tovan. Masya Allah, Mas Tovan ya. Iya. Bisa ngikutin Mas Tovan? Aduh, baru masuk nih Ustaz, ketinggalan baru. jauh. Jadi saya baru nyimak, mohon maaf. Oh iya, udah nggak apa-apa. Disimak dulu aja ya, Mas Tovan ya. Jadi nyimak terus. Iya, disimak terus. Nah, kemudian selanjutnya kita ya masuk ke hawil kama fil misalaini. Ya. Kita lanjutkan ya. Masih fokus Mas Tovan ya. Hawil kama fil misalaini. Hawil itu artinya rubah. Jadi bisa ditulis di buku ya sendiri atau di buku kosong. Hawil artinya rubah. Ya. Iqlab secara bahasa adalah tahwil, ya merubah. Jadi hawil artinya merubah, rubahlah. Kama sebagaimana fi, ya di, al-misalaini dua contoh. Taliyaini berikut. Nah, di situ ada Abdul Aziz, Abdullah Bakistani. Ada kata Abdullah Bakistanun, ya. Nah, ini untuk menunjukkan daerah asal ya, biasanya memakai kata ya, yaitu menunjukkan nasbiyah, ya menunjukkan asal, muasal seseorang. Misalkan kita sering dengar namanya Imam Bukhari, ya, ada ya-nya. Bukhari artinya menunjukkan daerah, ya, atau sesuatu yang dicondongkan, ya, bisa daerah, kemudian bisa daerah negaranya, ya, bisa daerah kampungnya, begitu kan? Itu Naijiri, ya, itu apa pakai kata ya, namanya ya nasbiyah, ya mencondongkan seseorang, atau dia orangnya punya sesuatu kelebihan, ya, pada diri dia, keistimewaan matanya misalkan. Yang satu nggak bisa melihat, kakinya sesuatu ya pincang dan lain sebagainya. Allah berikan ya ujian pada diri dia dan dia dikenal dengan nama itu, ya. Namanya ada dalam ilmu ya syair, ya, ada salah satu penyair yang dikenal namanya ada Imam Al-Matnabi, ya. Imam Al-Matnabi itu ya adalah orang yang sebelah matanya itu tidak bisa melihat, gitu kan. Abu Tamam Al-Matnabi, ya. Jadi salah satu matanya tidak bisa melihat. Jadi menunjukkan sesuatu ya yang dicondongkan. Nah, ini kita fokus adalah daerah, ya. Kata Abdullah Bakistanun, ya, menjadi Abdullah Bakistaniyun, ya, atau Abdullah Bakistani, ya.
Pakistaniyun. Kemudian Zakaria ya As-Sumalu ya menjadi Zakaria Somali. Nah, jadi alif lamnya dibuang ya. Alif lamnya dibuang, dihilangkan ya. Karena untuk menunjukkan daerah anta Saudi nggak boleh pakai anta as-Saudi, nggak boleh. Ya, anta Saudi gitu ya. Anta Malizi ya, anta Indonesi ya, anta Kuwaiti. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dihilangkan alif lamnya. Nah, Muhammad Indonesi ya. Muhammad Indonesi ya. Silakan selanjutnya. Al-Dika Al-Futuah. Muhammad Indonesi. Baik, baca soalnya, kemudian baca jawabannya. Muhammad Indonesia menjadi Muhammad Indonesia. Jadi Muhammad Indonesi. Tayyib. Ahmad Malizia. Ahmad Malizia. Jadi Ahmad Malizi. Jayyid. Ali Al-Kuwaiti. Jannah. Ada? Ali Al-Kuwaiti. Ali Al-Kuwaiti. Ali. Oh iya, Al-Kuwaiti, maaf. Ali Kuwaiti. Kuwaiti gitu, Ustaz. Ya, Kuwaitiyun. Oh, Kuwaitiyun. Ali Kuwaitiyun. Tayyib, jayyid. Ya, bagus. Muhammad Misr. Muhammad Misr. Harizun. Muhammad Misr. Arif Fahmi nggak ada. Oke, Fatimah Zahra. Afwan Ustaz, itu Muhammad apa Mahmud namanya? Mahmud. Di situ apa Mahmud apa Mahmud? Mahmud. Iya, Mahmud. Hmm. Mahmud Misri. Ya. Mahmud Misri. Mahmud Misrun. Iya, Misrun. Mahmud Misrun. Jawabannya Mahmud Misri. Iya, Mahmud Misri. Basim Lubnan. Basim Lubnan. Zaid. Basim Lubnan. Jadi Basim Lubniyah. Lubnani. Iya, Lubnaniyun. Baik, jayyid, ahsan. Qurratu aini. Adnan al-Maghrib. Al-Maghrib menjadi bersama kita masih aini. Qurratu aini. Adnan Al-Maghribi. Maghribu. Adnan Maghribi. Nah, jadi Adnan al-Maghribu ya menjadi Al-Maghribi. Adnan ya menjadi Adnan ya Maghribi. Jadi menghilangkan alif lam. Taib, ahsan. Kemudian ada kata di situ sanian. Ya. Diganti ya, dilihat dirubah bagian yang kedua ya. Abdullah Pakistani, jadi hada Abdullah huwa Pakistani. Jadi diminta buat memperlancar bicara kita ya. Kemudian contoh yang kedua, Zakaria As-Somal ya menjadi hada Zakaria huwa Sumali ya. Oke, sekarang contoh yang pertama tadi sudah, contoh yang kedua sudah. Nah, kita masuk ke soalnya. Muhammad Indonesi ya. Muhammad Indonesia menjadi, silakan Al-Futuah. Hadza Muhammad huwa Indonesi. Ahmad Malizi. Lanjut. Ahmad Malizia. Jadi Ahmad. Jadi hadza Ahmad huwa Malizi. Ya, baik. Ali Al-Kuwaiti. Lanjut, tadi yang jawab Ali Al-Kuwaiti siapa? Jannah. Ali Al-Kuwaitu. Hadza Ali. Betul? Huwa Kuwaiti.
Kuwaitiyun. Iya, Kuwaitiyun. Boleh. Selanjutnya, Fatimah Zahra. Hada Mahmud huwa Misri. Baik. Selanjutnya, Hasan. Basim. Zaid. Haza Basim. Huwa Libnani. Lubnan. Huwa Libna. Lubnan. Lubnan. Lubnan itu Libanon, ya, Libanon. Adnan Al-Maghrib. Silakan. Qurratu Aini. Hadza Adnan. Huwa Maghribu. Huwa Maghrib. Huwa al-Maghribu. Enggak ada. Huwa Maghribi. Huwa Maghribi. Iya. Hada Adnan huwa Maghribi. Hadza Adnan huwa Maghribi. Iya, Maghribi itu ya, ada yang tahu daerah mana Maghrib? Bukan. Arab Ustaz. Naam, ahsan ya. Maghrib itu daerah Maroko. Dulu ada yang namanya kerajaan Maghrib ya. Kerajaan yang Masya Allah sangat besar sekali. Ya, karena rajanya pun kaya. Dalam sebuah artikel dan informasi ya, bahwasanya manusia yang pernah menjadi raja terkaya pada zaman setelah Islam, artinya Abbasiyah sudah berakhir, adalah salah satunya adalah raja-raja dari Maroko ya. Kemudian mereka diserang oleh Tartar ya, kemudian hancur ya, negaranya hancur lebur, tapi masih banyak peninggalan-peninggalan di sana ya. Baik, ahsan. Oke, terakhir sebelum kita tutup ya, masih fokus semuanya ya teman-teman sekalian ya. Pak Tovan masih fokus, Pak Tovan? Ada Pak Tovan? Ada Ustadz. Kita masih nyimak fokus insya Allah. Ya, alhamdulillah. Oke, kemudian nah kita belajar berhitung ya, berhitung dengan benar ya. Nah, nanti kita kok Ustadz, saya pernah nemuin ada salis, ada salisah, ada salasa, ada salas. Nah, yang benar yang mana nih cara berhitungnya? Ya, nanti tergantung penempatannya ya. Kalau untuk menunjukkan jam atau menunjukkan nomor saja, begitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, mungkin semuanya bisa dibuka suaranya. Ya, kita akan baca bareng-bareng. Sudah dibuka semuanya? Mungkin kalau yang rame di tempatnya nggak usah dibuka. Oke? Ya. Kita baca ya. Wahid sama-sama. Wahidun. Wahidun. Isnan. Isnani. Salasatun. Salasatun. Sekali lagi. Wahidun. Wahidun. Isnani. Salasatun. Nah, di situ ada nomornya, angka 1 ya, angka 2, kemudian ada angka 3 ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya ya, langsung saja kita masuk ya halaman ke-40. Baik. Sebelum 40 ya, sebelum 40 dibuka dulu halaman ke masih tadi 26, halaman 26. Nah, di halaman 26 itu ini Masya Allah, buku ini ya sangat ya menurut saya di antara semua buku-buku yang mempelajari bahasa Arab ya, hanya buku ini ya. Saya pernah belajar beberapa buku ya, Arabiyatu Baina Yadai, kemudian ada Kalamul Arab, kemudian untuk yang mempelajari hiwar ya, percakapan, kemudian di sana ada bahasa Arabnya ya, kemudian ada lagi Durusul Lughah ya,
kemudian ada yang saya pelajari itu metode sahla, ya, kemudian thariqatus sahla apa, kemudian ada lagi metode al-huda, ya, kemudian ada istiqlali, ya. Nah, hanya buku ini yang menurut saya sempurna karena mempelajari bicara, kemudian menulis juga, ya, kemudian kita diminta buat berbicara, ya, dari materi yang telah kita dapati, kita diminta buat berbicara, buat ngomong, begitu ya. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian di kata ba itu, ya, ada basim, ya, di kata ba. Nah, di situ cara penulisan ba yang benar seperti apa. Kemudian ba ketika bersambung, ya, ba ketika di tengah, dan ba ketika di akhir. Jadi di situ teman-teman ya bisa menuliskan, ya, kalau sudah punya bukunya bisa menuliskan ya sendiri, kemudian ba ketika di tengah bagaimana cara menulisnya, kemudian ba ketika di ujung ya gimana cara menulisnya. Kemudian halaman selanjutnya 37, udah halaman 37 ya, paling bawah, yang bawahnya. Nah, di situ ada kata sin, ya. Bagaimana cara menuliskan sin yang benar, ya? Rupanya ada 3, ya. Ada 3 sekat di situ, ya. Nah, jadi kalau cuma 1 sekat salah atau 2 sekat salah, itu ada 3 sekat. Jadi untuk menuliskan sin seperti itu, ya. Nah, ada sin ketika di awal, ketika di tengah, dan ketika di ujung. Thayyib, ya. Kemudian, ya, langsung saja kita buka halaman ke-40. Nah, ini materi kita insya Allah pada pekan depan. Mungkin bagi teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah dimanapun kalian berada. Nah, pembahasan kita insya Allah pekan depan tentang ya hiwar tilmidun jadidun, murid baru. Mungkin ya bagi teman-teman yang tidak tahu kosakatanya nanti bisa ditanyakan ketika belajar, ya. Nanti awal belajar saya akan buka pertanyaan dulu, ya. Sebelum kita masuk materi saya akan buka pertanyaan. Ada pertanyaan seputar materi kita yang akan mau kita bahas. Jadi misalkan tentang hiwar ini, Ustaz, arti dari jinsia itu apa sih? Ya, majinsia tukang. Di situ ada kata majinsia. Ke bawah coba. Nah, ada kata sirot, saya bertanya majinsia itu, ya, majinsia, ya, apa, nah, jinsia itu apa sih? Nah, nanti bisa ditanyakan, ya. Tips seperti itu, teman-temanku sekalian, yang saya cintai karena Allah. Ada yang mau ditanyakan seputar pembelajaran kita malam ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman yang masih aktif, ya. Saya Ustadz. Silakan. Jadi tadi yang perubahan tempat asalnya. Nah. Semua huruf tetap kecuali huruf terakhir tinggal ditambahkan ya Ustadz. Seperti itu. Yang mana itu? Untuk semua nama lokasinya Ustadz. Misal Indonesia dan Malaysia, Al-Kuwait. Ya. Nah, untuk perubahannya agar bisa menjelaskan lokasi saya kan tadi Indonesia. Saya orang Indonesia kan. Asal Indonesia. Nah, berarti Ustadz huruf terakhirnya saja kan yang tambah ya, huruf yang lain tidak ada yang berubah. Iya, betul. Tinggal tambahin ya aja yang di belakang, ya, tinggal ditambahkan aja ya-nya yang di belakang, ya. Kemudian ya sebelum ya, biasa kan kalau ya itu ya selalu dipasangkan, terutama ya sukun. Entah dia dipasangkan dengan fathah atau dengan kasroh. Tapi biasanya kalau ya sukun itu ya dipasangkan dengan kasroh. Jadi Andunisi ya menjadi Indonesia menjadi ya Andunisi, ya. Kuwaitu ya menjadi Kuwaiti, gitu ya. Kemudian Malaysia jadi Malizi, ya, seperti itu. Contohnya ada lain, Jepang, ya. Jepang apa bahasa Arabnya? Yaban Ustadz. Yabanun ya menjadi Yabani, ya.
Kemudian Cina. Ya, Sin, Cina. Ustaz. Sin. Sin ya, menjadi sini bisa. Anta min ain ya? Ana min sin. Nah, saya dari Cina ya. Jerman ya, ada yang tahu Jerman bahasa Arabnya apa? Jerman? Perancis? La adri, Ustaz. Inggris? Nah, nanti kita akan bahas ya, insya Allah. Pada halaman-halaman berikutnya nanti akan ada ya, Jerman itu bahasa Arabnya apa, negara-negara. Nah, jadi kita di sini Masya Allah bagus sekali bukunya, di awal kita diajak ya untuk mengetahui dulu ya. Tadi nanti ada muzakkar muannas. Ini udah masuk muzakkar muannas karena ada sirat, ada samirah. Samirah ini perempuan ya, sirat ini laki-laki. Nah, jadi hiwar antara laki-laki perempuan, kemudian percakapan ya di antara mereka, kemudian nanti kita akan bahas pemahaman terhadap konteks hiwar itu, kemudian nanti pengayaan ya aktivitas kita dalam berbahasa Arab ya, terutama materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian nanti ada pergantian. Sangat asik dan menyenangkan sekali buku ini ya, buku yang kita pelajari. Semoga Allah SWT selalu memberikan istiqomahan buat kita. Mungkin itu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ada? Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan ya teman-teman sekalian ya. Nah, insya Allah kajian kita akan terus rutin ya, insya Allah jika tidak ada halangan. Setiap hari Selasa ya. Paling lambat kita mulai jam 8.15 paling lambat karena waktu isyanya memang maju ya, maksudnya mundur apa. Kemudian kalau paling cepat ya jam 8 untuk saat ini ya. Mungkin nanti kalau isyanya jam 7 ya kita akan mulai setengah 8 ya, seperti itu teman-temanku sekalian. Jadi kalau ini udah jam 8 tapi kok belum mulai kayak gitu, nggak apa-apa, masuk di grup dulu, masuk di Zoom dulu ya, ditunggu. Kalau memang bisa berarti ada pengajian, insya Allah selama tidak ada informasi libur ya. Karena ada teman yang tadi nanya, Ustadz kajiannya udah dimulai belum? Ya udah ya, udah dimulai dan insya Allah baru dimulai ini saya bilang, karena jam 8 lewat sekian. Begitu teman-temanku sekalian yang dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memudahkan langkah kita ya. Mungkin kita tidak bisa melangkah tapi ya usaha kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ganjar dari setiap usaha kita itu dengan ya kebaikan dan juga pahala yang berlipat ganda ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita keistiqomahan ya dalam belajar ya. Nanti kita hari Kamis ya ada kajian tahsin bagi teman-teman yang mengikuti ya, yang ingin mengikuti tafadhol ya, atau bisa di-share kepada teman yang lain yang belum mengikuti. Dan juga kajian bahasa Arab ini, tapi ya kajian bahasa Arab ini ya dituntut lebih fokus ya, karena saya minta bagi semua teman-teman untuk bersuara gitu ya, semuanya, baik itu ikhwan ya ataupun akhwat ya. Barakallahu fikum jami'an ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita selalu kesehatan, umur panjang dan juga keberkahan ya. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kita malam ini ya. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelumnya saya kembalikan kepada hostnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian kelas bahasa Arabnya hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan pelajaran yang kita terima di kajian-kajian. Amin ya rabbal alamin. Sekedar informasi, Al-Futuha juga mempunyai kelas-kelas yang lain selain kelas bahasa Arab. Ada kelas akidah, insya Allah setiap hari Rabu, dan kelas tahsin setiap hari Kamis, insya Allah. Baik, dengan ini kita tutup kajian hari ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.